Saya mulai ya. Jadi miliaria itu adalah belum. Saya ditempatkan. Oh ya, sebentar saya stop share dulu. Kan slide-nya? Tadi dok, sudah terlihat dok. Iya. Baik, kita mulai kuliah hari ini. Saya punya 2 tugas, jadi miliaria dengan dampak merokok pada kulit. Jadi yang pertama, tapi yang tidak mau. Oke. Nah, sebelum kita melangkah apa itu miliaria, kita tahu dulu ini anatominya, ya. Jadi kulit itu ada epidermis. Kemarin mungkin sudah ada yang terangkan. Kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, dan subkutaneus. Jadi di epidermis ada 5 lapisan yang harus diingat ya. 5 lapisan, mulai dari stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basale. Di bawah dari basale itu ada lapisan dermis. Di dalam dermis itu ada kelenjar-kelenjar, ada berbagai kelenjar, baik itu kelenjar apokrin, ini kelenjar apokrin. Kalau lihat panah dari laptop saya, kelihatan enggak ini panah dari laptop saya? Tadi dok terlihat dok. Ya, ini kelenjar apokrin. Ini juga bermuara pada folikel rambut, ya. Jadi kelenjar ini apokrin itu adanya di ketiak, di lipatan paha, ya. Kemudian ini kemudian kelenjar keringat, ini glandula sweet, ini kelenjar keringat. Nah, kemudian juga ada kelenjar sebasea. Ini ada kelenjar sebasea. Ya, ini kelenjar sebasea. Ini kelenjar sebasea juga bersama-sama dengan kelenjar apokrin, dia bermuara pada folikel rambut. Jadi semua itu letaknya di dermis. Kemudian di dermis juga itu ada pembuluh darah, ada saraf, ada vena-vena, kemudian ada juga folikel rambut. Dia bermuara di sini. Nah, yang kita mau cerita ini yang langsung bermuara di permukaan kulit. Ya, bukan di folikel rambut. Dia bermuara lain sendiri ini. Ini adalah kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat. Supaya kita tahu, ya, karena kelenjar keringat itu bisa bermuara dengan folikel rambut, bisa juga tidak bermuara bisa langsung di kulit. Jadi kelenjar keringat itu ada 2, ekrin dan apokrin. Kalau ekrin itu sama-sama, kalau apokrin itu sama-sama folikel rambut, kalau ekrin itu bisa langsung. Tetapi sebenarnya sama fungsinya. Nah, kita ke apa itu miliaria? Sebenarnya miliaria itu sederhana. Itu adalah biang keringat. Kelainan pada saluran kelenjar keringat ekrin. Ya, kelenjar ekrin. Ada beberapa faktor-faktor, misalnya yang meningkatkan terjadinya biang keringat, yaitu kondisi panas, kelembapan yang meningkat, paparan sinar ultraviolet, misalnya kalian pergi olahraga, nah dia berkeringat banyak, muncullah bintik-bintik biang keringat. Ada beberapa organisme pada kulit, sehingga bisa menyebabkan keringat berlebihan. Bisa terjadi karena faktor-faktor tadi menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran kelenjar keringat, sehingga terjadi kebocoran keringat yang keluar dari kelenjar ekrin. Ingat tadi, bayangkan tadi yang anatominya. Sehingga dia keluar langsung ke epidermis, bisa juga ke dermis atau ke epidermis. Jadi terjadi penyumbatan pada salurannya, ya. Nah, miliaria ini bisa terjadi pada bayi 0 sampai 28 hari, bisa terjadi pada anak, dan bisa terjadi pada orang dewasa. Individu yang mengalami demam atau baru berpindah dari beriklim panas dan lembab itu mudah sekali terjadi miliaria. Berdasarkan gambaran klinis dan histopatologi, miliaria itu dibagi menjadi 4. Miliaria cristallina, miliaria rubra, miliaria pustulosa, dan miliaria profunda. Jadi, sekarang mindset kalian bahwa hanya sekedar biang keringat tidak boleh dianggap enteng. Karena ternyata biang keringat itu ada 4 macam bentuknya. Ya.
Secara etiopatologi, bahwa saluran kelenjar keringat itu tersumbat. Itu diakibatkan sel kulit yang mati ataupun bakteri yang komensal ada di kulit. Jadi bakteri itu semua orang punya bakteri ini di kulitnya, yaitu Staphylococcus epidermidis. Nah, tetapi pada suatu keadaan tertentu bakteri ini menjadi lebih banyak. Menjadi lebih banyak sehingga bisa menyumbat saluran kelenjar keringat. Keringat yang terperangkap itu akan menyebabkan iritasi, menyebabkan gatal, dan biasanya terbentuk vesikulopapel, vesikel dan papel, dan biasanya di daerah-daerah yang terlokalisasi kulit. Yang bentuk pertama adalah miliaria cristallina. Miliaria cristallina itu adalah suatu obstruksi, jadi penyumbatan pada ductus ekrin pada stratum corneum dari ekrin. Jadi di atas dia tersumbat hanya di stratum corneum, jadi pada lapisan paling atas. Terdiri dari vesikel superficial, subkorneal, dan non-inflammatory yang mudah pecah ketika disentuh dengan jari. Ya, karena dia letaknya superficial, jadi begitu disentuh dengan jari, maka dia akan mudah pecah. Semakin dia ke atas, ke superficial, bentuk itu semakin vesikelnya superficial dan vesikelnya mudah pecah. Yang umum itu adalah miliaria cristallina ini sangat umum pada bayi dalam lingkungan yang hangat. Misalnya bayi-bayi pada ICU, orang-orang yang cholinergic dan pemberian cholinergic dan adrenergic agent. Jadi ada gejala-gejala tertentunya, misalnya vesikel. Jadi kalau kita raba bagian-bagian kepalanya pada bayi ada muncul kayak sebenarnya adalah vesikulopapel. Jadi orang bilang kayak beruntusan-beruntusan yang mudah pecah, tetapi kalau disentuh saya sedikit dia cepat pecah. Jadi kayak berkeringat gitu, kayak jadinya seperti ya vesikel dan papel yang mudah pecah. Gejalanya itu adalah vesikel mudah pecah, kemudian letaknya superficial, kira-kira 1-2 mm, tanpa eritema di daerah, kadang-kadang di daerah intertriginosa, dan kulit yang berdekatan, misalnya leher dan dada bagian atas. Pada bayi, itu biasanya bagian kepala, leher, dan badan. Sedangkan pada orang dewasa itu sering terjadi pada badan. Ini adalah contoh miliaria cristallina pada bayi. Ini ya, nih yang kecil. Kalau kita raba ini akan terasa yang keringat, ya. Kemudian pada orang dewasa nanti kita raba ada papel vesikel, itu disebut pada orang dewasa dan biasanya kita anamnesis adakah riwayat keringat berlebihan di daerah tertentu sehingga disebut dengan miliaria cristallina. Yang kedua adalah yang lebih agak dalam adalah miliaria rubra. Miliaria rubra itu adalah obstruksi terjadi pada ductus ekrin, letaknya lebih dalam daripada epidermis. Jadi kalau tadi miliaria cristallina itu pada bagian stratum corneum, jadi paling atas saja terjadi sumbatan. Sedangkan kalau rubra itu lebih di bawah sedikit, ya, jadi letaknya lebih dalam daripada epidermis, yaitu subkorneal, sehingga dia menimbulkan eritem yang berkelompok pada daerah yang sama. Ini terjadi akibat migrasi dari keringat ke epidermis. Jadi dari keringat ke epidermis dan bagian atas dermis. Jadi dari bawah dia memproduksi keringat, kemudian dia ke epidermis dan bagian atas dermis. Tetapi karena dia di atasnya tersumbat, sehingga dia muncul papel inflamasi yang gatal di sekitar kelenjar keringat. Jadi ini kalaupun dia muncul papel vesikel, dia tidak mudah pecah, tidak sama dengan kelenjar miliaria cristallina. Lokalisasi daerah tertutup pakaian, terutama di dada dan punggung. Miliaria paling sering terdapat di pipi, leher, dada, punggung, dan lengan atas.
bisa kena bayi dan orang dewasa. Bedanya tadi dengan miliaria cristallina, kalau yang miliaria cristallina mudah pecah. Kalau ini tidak mudah pecah, jadi kadang-kadang disentuh pun dia tetap tidak pecah. Pada orang dewasa, gejalanya seringkali muncul pada kulit yang tertutup akibat gesekan. Misalnya leher, kulit kepala, badan, dan lipatan. Ini kalau miliaria rubra itu mudah terinfeksi sekunder karena ada penyumbatan sehingga Staphylococcus epidermidis itu bisa memperbanyak diri sehingga menyebabkan bisa terjadi infeksi sekunder. Contohnya misalnya terjadi impetigo ataupun furunculosis. Jadi furunkelnya di mana-mana tumbuh. Ya. Biasanya terutama pada anak. Patogenesisnya bagaimana? Ada dua pendapat. Pertama itu banyaknya keringat dan perubahan kualitatif karena adanya sumbatan keratin pada muara kelenjar keringat ekrin dan perforasi sekunder pada bendungan keringat di epidermis. Kalau kita bayangkan gambarnya itu terlalu banyak keringat dari dalam dan jumlahnya yang berlebihan. Kalau dia ke atas dia harus kasih keluar. Sorry. Keringat yang diproduksi banyak oleh kelenjar keringat, kemudian dia akan sebenarnya dia harus ke atas keluar langsung ke permukaan kulit, tetapi karena di bagian subkornealnya ada sumbatan, ada keratin di muara kelenjar keringat sehingga terjadi perforasi atau lubang sekunder di sekitarnya ya. Kemudian itu patogenesis yang pertama untuk terjadinya miliaria rubra. Patogenesis yang kedua, kadar garam yang tinggi pada kulit. Sehingga terjadi spongiosis dan terjadi terjadi sumbatan pada terjadi sumbatan pada muara kelenjar keringat. Bisa dibayangkan yang tadi, yang gambar pertama sekali yang saya munculkan. Jadi kita gambar, ulang ya, sebelum jauh sekali. Ini adalah kelenjar. Ini yang kelenjar keringat yang kita cerita. Ini kelenjar keringat yang kita cerita. Bisa kalau hanya di permukaan sini, tersumbatnya hanya di permukaan sini, maka dia terjadi miliaria cristallina hanya di sini. Makanya dia cepat pecah. Hanya di bagian epidermis. Kalau dia agak ke bawah sumbatannya, misalnya pada dermis di sini, ini karena kita tahu ya, di sini lapisan dermis mulai dari sini. Nah, kalau dia di sini subkorneal, maka sumbatannya, maka produksi dari sini bisa ke atas, dia tidak bisa, dia memproduksi banyak, tapi dia tidak bisa keluar di sini. Sehingga terjadi, kayak membuat duktus sendiri ke sini. Akhirnya menyebabkan inflamasi di sekitar sini. Makanya dia mudah terjadi papul dan vesikel, tetapi yang tidak mudah pecah karena dia agak lebih dalam kelenannya. Beda tadi yang kristallina. Ya. Ya, patogenesisnya itu tadi. Kemudian erupsi ini jadi miliaria cristallina ini biasanya berubah sendiri dalam beberapa hari kalau orang pindah dari lingkungan, kalau orang berpindah ke lingkungan yang lebih nyaman. Jadi kalau orang berkeringat sekali supaya menghindari tidak terjadi miliaria rubra, itu orang pergi di tempat yang lebih nyaman. Misalnya orang yang ber-AC atau di tempat yang lebih sejuk. Dibutuhkan waktu untuk 2 minggu untuk recovery sempurna. Nah, miliaria rubra, karena tadi kita sudah cerita bahwa miliaria rubra itu mudah sekali terjadi infeksi sekunder, karena dia inflamasi dan iritasi di daerah sumbatan karena adanya keratin atau apapun yang menyumbat di miliaria itu, sehingga mudah sekali
bakteri yang ada di kulit, yang komensal di kulit, misalnya Staphylococcus epidermidis atau ataupun Streptococcus, meskipun dia tidak komensal, dia lebih mudah masuk. Kalau dia mudah masuk, mudah terjadi infeksi sekunder, bisa jadi furunculosis, bisa jadi yang lain. Salah satunya bisa dia berubah menjadi miliaria pustulosa. Nah, ini kalau miliaria rubra, ya, kalau dia kecil-kecil begini, ini dia tidak mudah pecah. Kalau tadi miliaria kristalina mudah pecah, jadi dia lebih halus. Kalau ini dia lebih agak tinggi, agak meninggi, ya. Nah, kalau dia ada infeksi sekunder, maka dia terjadi miliaria pustulosa. Sekarang miliaria profunda. Kalau miliaria profunda itu kebocoran keringat terjadi sampai pada papila dermis. Jadi lebih dalam lagi. Sebenarnya ini agak jarang, kecuali di daerah-daerah tropis. Biasanya timbul setelah miliaria rubra. Gambaran klinisnya ada papel putih keras ukuran 1-3 mm, tidak gatal, tidak terdapat eritem, dan tersebar merata. Kelainan ini, miliaria profunda, terjadi terutama pada bagian badan, meskipun di ujung-ujung tubuh seperti tangan dan kaki itu bisa terjadi. Gejalanya itu sebenarnya hanya sementara, biasanya itu kurang dari 1 jam. Kemudian setelah misalnya orangnya dia sudah menyadari bahwa dia akan muncul biang keringat, maka dia akan berpindah posisi ke daerah yang lebih nyaman, maka miliaria profundanya itu akan hilang. Jadi agak sulit kita mencari yang mana sebenarnya keluhan dari miliaria profunda. Jadi ada orang tertentu yang mudah sekali muncul miliaria profundanya, misalnya orang-orang olahragawan. Kalau dia beraktivitas, muncul miliarianya. Ketika dia berpindah ke daerah yang nyaman, setelah dia berkeringat, maka kondisi tersebut akan hilang sendiri. Tetapi bisa terjadi pada kasus yang parah, itu menyebabkan suhu tubuh sangat meningkat, sehingga terjadi pusing, kelemahan, pusing, hingga kolaps. Kenapa? Karena penuh kelenjar keringat dari dalam itu sudah penuh, karena jarak antara satu kelenjar yang satu dengan kelenjar yang satunya dengan yang lainnya itu mungkin hanya 0,2 sampai 0,5 mm. Jarak antara yang satu kelenjar keringat dengan kelenjar yang satunya. Sehingga kalau penuh di situ, maka otomatis suhu tubuh, karena dia keluar, maka suhu tubuh itu akan meningkat. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya kolaps. Kalau kita ambil kelenjar keringatnya dari orang yang mengalami miliaria profunda, maka kita kemudian kita periksa dengan secara histopatologi, maka kita akan mendapat gambaran bahwa duktus kelenjar keringat ekrinnya itu pecah pada dermis bagian atas. Jadi papila dermisnya dengan atau tanpa infiltrasi sel-sel radang. Ya. Jadi memang gambaran duktus epidermisnya pecah. Ini gambaran dari miliaria profunda ini, ya. Dia lebih kasar dibandingkan dengan miliaria rubra. Ini, ya, ini bisa di sini, ya. Nah, diagnosisnya secara umum sederhana sebenarnya. Cukup mudah kita mendiagnosis suatu miliaria. Tidak perlu kita melakukan pemeriksaan yang spesifik. Tidak ada pemeriksaan spesifik, kecuali kalau miliaria profunda kita mau lihat apakah memang ada penyumbatan pada kelenjar keringat. Nah, itu bisa kita lakukan biopsi. Tapi kalau secara umum, baik itu kristalina, rubra, ataupun pustulosa, itu cukup dengan kita melakukan pengamatan dan adanya tanda-tanda dan gejala dan berdasarkan gambaran klinis. Diagnosis banding bisa terjadi prurigo, bisa sulit didiagnosis banding dengan prurigo, ataupun urtikaria papular, ataupun insect bite reaction, ataupun folikulitis. Komplikasinya bisa terjadi infeksi sekunder pada kulit, bisa intoleransi terhadap panas, cuaca panas, bisa anhidrosis, jadi tidak keluar keringatnya sehingga anhidrosis, sehingga terjadi astenia tropis. Tubuh penderita tidak dapat mengeluarkan keringat secara normal, dan ini akan berakibat fatal karena tertimbun keringat yang tertimbun itu mudah menyebabkan kolaps. Penanganan itu hanya dengan memberikan lotion yang mengandung kalamin,
itu cukup efektif menghilangkan rasa tidak nyaman. Lotion yang mengandung juga mentol itu bisa cukup untuk menghilangkan rasa tidak nyaman yang timbul pada penderita. Steroid itu sebenarnya kita harus hati-hati menggunakannya karena steroid topikal meskipun topikal ringan itu tetap mempunyai efek samping, apalagi kalau digunakan pada seluruh tubuh. Tetapi pada kasus-kasus yang berat boleh diberikan steroid topikal ringan sehingga yang kira-kira bisa memberikan kelegaan pada kulit untuk mengurangi gejala. Kalau ada infeksi sekunder bisa diberikan antibiotik. Pencegahannya, hindari aktivitas yang membuat tubuh mengeluarkan keringat berlebihan. Jadi orang tertentu kalau sudah tahu, ya dia harus menghindari aktivitas yang berlebihan. Kemudian jika sulit menghindarinya, misalnya seorang atlet, maka dinginkan badan yang berkeringat pada suhu ruangan yang bersuhu dingin. Itu membantu mengurangi keringat yang berlebihan. Kemudian hindari penggunaan pakaian yang berbahan tebal, hindari tekanan yang dapat membuat kulit mengalami gesekan dari pakaian. Jadi kalau misalnya ada tekanan, gesekan misalnya yang terlalu kuat bisa menyebabkan iritasi. Sehingga sulit didiagnosis bahwa apakah ini miliaria atau sudah infeksi sekundernya. Gunakan pakaian yang longgar dan dapat menyerap keringat, apalagi di daerah-daerah kulit yang di daerah-daerah tropis, misalnya di tempat kita ini, itu demi memudahkan kulit mendapat oksigenasi pada kulit, ya. Kemudian jika berat bisa diberikan kompres air dingin. Jadi kulit yang mengalami peradangan bisa dengan air dingin itu bisa membuat suhu menjadi lebih turun. Hindari penggunaan obat-obat krim kulit yang merangsang penyakit ini. Prognosis Admonam. Terima kasih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu 2 menit. Kalau tidak ada, saya lanjut ya, dampak merokok pada kulit. Yang terlambat tadi, karena cuma 80 sekian tadi, yang terlambat silakan melapor sama ketua kelasnya. Yang terlambat, ya. Ini sekarang saya akan menerangkan tentang dampak rokok pada kulit di posisi 100 peserta. Ya. Jadi kalau ada yang tambahan dari 100 ini, nanti yang tambahannya itu silakan lapor ke ketua kelas dan menghadap ke saya. Ya. Saya mau lihat dulu yang tidak menyalakan kamera. Tolong itu kameranya dikasih menghadap ke dirinya. Nur Fadila coba perhatikan Abdullah Ashifa. Kameranya jangan lihat ke kaca saja. Oh, orangnya tunduk. Apa kau bikin? Jangan main HP. Kalau orang kuliah begini susah sekali. Kita sudah berteriak-teriak di sini. Kau main HP, kau main apa? Apa namanya nih? Hidayah Salere. Mana orangnya nih? Nur Hidayah apa? Ketutup. KPI dok. Mana orangnya? Yang berteriak saja. Iya. Mana? Mana Nur Hidayah Salere? Kau pakai HP? Kalau kau pakai HP, siapa yang pakai HP hari ini menghadap ke saya? Siapa yang pakai HP? Pakai HP ya Nur Hidayah? Nur Hidayah? Pakai HP? Tidak ada suaranya nih Nur Hidayah? Satu kali laptop dok. Satu kali, kalau saya berteriak satu kali, yang ketiga kali kau menghadap semua ke saya. Tapi dok pakai laptop dok. Pakai laptop. Rizkia Aulia Masyura. Rizkia Aulia Masyura.
seperti di iklan, itu bisa memicu penyakit jantung, kanker, diabetes, gangguan janin, gangguan pernafasan, dan lain sebagainya. Ini persis di iklan ya. Kalau kalian lewat di jalan, ada iklan yang apa namanya? Iklan rokok, persis seperti ini. Rokok, meskipun itu kecil, tapi itu sebenarnya patut sebagai mahasiswa kedokteran, calon dokter ataupun dokter, ini patut di garis bawahi atau di stabilo supaya menjadi perhatian kita. Hingga saat ini rokok bahkan menjadi makanan sehari-hari orang-orang banyak, baik itu pria maupun wanita. Kalau pria dia bilang dia paling hebat kalau dia merokok. Merokok itu saat ini merokok kadang-kadang sudah menjadi lifestyle di orang-orang di kota-kota besar kayak ya Makassar termasuk Jakarta, Bandung, apalagi di luar negeri dianggap merokok itu suatu lifestyle. Jadi memang seperti kebutuhan orang-orang tertentu, ya. Padahal sebenarnya merokok itu bukan hanya mengganggu kesehatan, juga menyebabkan kerusakan pada kulit. Nah, ini kita lihat gambaran racun dalam sebatang rokok. Jadi, mulai dari bawah ada vinyl klorida. Vinyl klorida itu bahan pembuatan plastik, ya, PVC. Karbon monoksida, ini yang paling berbahaya, CO bukan CO2 ya, CO. Itu bisa pada gas knalpot atau benzopiren di pelapisnya ini. Baru ini saja disebut diisap ini sudah karsinogenik sekali. Kemudian ke arah bawah yang putih ini tadi yang coklat, yang tepatnya orang hisap. Nah, ini dipakai ada kadmium, ada polonium, ada butan, ada naftalen, ada dimethinitrosamin, ya, ada dibensaklaridin, ada arsenik, ada toluen, ada uretan, ada metanol, ada naftilamin. Ini kalian belajar semua waktu SMA, ini bahan-bahannya. Dan ini bahan-bahan yang betul-betul sangat berbahaya, karsinogenik. Nah, di ujung ini ada amonia, ada toluidin. Nah, racun untuk yang setelah diisap dia keluar menjadi puntungnya ada hidrogen sianida. Jadi ada sianidanya memang dia pembunuh perlahan-lahan. Ada aseton. Nah, kalau kalian sudah tahu seperti ini, bagi yang merokok, bukan lagi kurangi, tapi hentikan. Bagi yang ada keluarganya atau siapanya yang merokok, berikan penjelasan seperti ini. Apa dampak merokok pada kulit? Sebenarnya kalau di Special Sense ini ada dampak rokok pada di interna, ada di kulit, ada di bagian lain ada. Di mata kalau tidak salah ya. Sekarang karena bagiannya kulit adalah saya terangkan tentang dampak merokok pada kulit. Yang pertama itu adalah wajah berkerut. Coba lihat perokok aktif. Dia akan berkerut lebih cepat dibandingkan orang yang tidak perokok. Kerutan ini dia terlihat di bagian mata atau mulut. Sehingga garis-garisnya semakin terlihat ketika dia merokok. Kenapa bisa muncul? Karena kontraksi dari otot-otot wajah ketika merokok. Ketika seseorang menghisap rokok, maka otot-otot tertentu sekitar bibir itu digunakan dengan cara yang sangat sangat kuat sehingga dia menyebabkan keriput. Ini juga yang menyebabkan hilangnya elastisitas kulit di sekitar bibir. Coba lihat ini. Jadi kalau orang sangat menikmati rokoknya, maka otot-otot di sini yang otot-otot mengisapnya, di sini semua akan tertarik ke sini. Akhirnya lama-kelamaan dia akan menyebabkan otot di sini menjadi atrofi atau menjadi mengecil, ya. Akhirnya kerutannya menjadi lebih kelihatan. Kemudian yang kedua adalah kanker kulit. Ini memang sudah jadi sudah jadi harga mati bahwa rokok itu akan menyebabkan kanker kulit. Nah, ini sudah diingatkan bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker dan bahaya kesehatan lainnya. Bagian kulit yang sering terpapar langsung oleh rokok dan asapnya itu berpotensi lebih besar terkena kanker kulit. Jadi seperti pada gambar ini, ya, karena ini paling sering, paling mudah sekali terpapar, maka ini akan yang paling duluan kena.
bisa menyerang bibir ataupun mulut perokok. Yang ketiga, warna kulit. Warna kulit itu tiba-tiba berubah menjadi kusam karena kebiasaan merokok. Coba lihat yang warnanya kuning ini karena kebiasaan seseorang merokok. Nah, perubahan warna kulit ini disebut juga stained finger, yaitu kulit yang berwarna kuning atau keabu-abuan dan sedikit pucat. Kenapa? Karena oksigenasi di sini sudah berkurang akibat rokok. Bukan hanya kulit, tetapi juga kuku. Ya, kuku di sini termasuk juga pada gigi. Itu sama saja. Perubahannya itu karena oksigenasinya tidak ada. Yang keempat adalah lebih mudah tumbuh komedo dan jerawat. Kenapa? Karena di sini sudah tersumbat. Semua kelenjar-kelenjar yang menyebabkan yang seharusnya terbuka di sini ditutupi oleh asap rokok. Sehingga jerawat dan komedo itu lebih mudah tumbuh. Kotoran dan debu akan tinggal dalam kulit sehingga kulit sulit untuk bernapas dan menyebabkan komedo. Kulit menjadi tipis. Yang kelima, merokok itu mempengaruhi sirkulasi darah. Penyumbatan darah akan terjadi dan menyebabkan seluruh bagian tubuh tidak mendapatkan oksigenasi yang baik. Maka termasuk kulit, sehingga kulit akan menjadi lebih tipis dan mudah berkerut. Juga di kepala, dia akan mudah mempercepat proses penipisan rambut, akan menyebabkan rambut rontok, bukan hanya pada laki-laki tapi juga perempuan. Karena oksigenasinya yang tidak ada. Oksigenasi karena sumbatan oleh bahan-bahan dari rokok itu yang menyebabkan oksigenasi tidak cukup. Baik itu sampai di kepala dan yang lainnya. Sehingga menyebabkan rambut rontok. Nah, sebagai penutup ya, dari gambar ini, apakah kita yakin seseorang itu masih mau merokok? Kalau ada yang merokok di sini ya, apakah masih mau? Kita lihat dari rokok ini, peneliti dari Eindhoven, Belanda, Kristen Mendersma namanya, didukung oleh Profesor Kesehatan Masyarakat dari University of Sydney, mengungkapkan bahwa ternyata filter rokok itu, filternya ini ada di dalam yang coklat ini ya, filternya itu mengandung darah babi. Hemoglobin atau protein darah babi ternyata digunakan untuk membuat filter rokok hingga lebih efektif untuk karena dari sini dia akan lebih mudah mengikat itu bahan kimia sebelum masuk ke paru-paru seseorang. Maka industri rokok dunia memang kerap merahasiakan bahan-bahan yang mereka gunakan. Jadi tidak salah kalau Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa rokok itu haram karena memang mengandung darah babi. Sehingga mohon disebarkan bahwa rokok itu mengandung bahan haram. Jadilah konsumer yang smart. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Jadi naik 105. Yang terlambat, silahkan melapor ke saya atau langsung melapor ke nggak usah ke penanggung jawab, ke Dokter Amal, agak susah. Lebih ke sekretaris saja, Dokter Fatimah. Ya, ketua kelas silahkan laporkan berapa pesertanya dan silahkan laporkan berapa yang terlambat. Ada yang bertanya sampai sini? Ada yang bertanya? Sabe dok, bisa izin bertanya dok? Ya, silakan. Andi Ulia Pratiwi. Sabe iya dok, izin bertanya. Apakah miliaria ini bisa sembuh total dok? Misalnya kalau dia kenanya dari kecil, apakah itu penyakitnya bisa sampai dewasa atau bisa ada penanganan yang bisa dia sembuh total dok Sabe? Sebenarnya miliaria ini sembuh sendiri, sembuh total. Sebenarnya dia sembuh total. Apalagi kalau cuma miliaria kristalina itu biasanya hanya pada anak-anak, hanya pada bayi umur 0 sampai 28 hari. Tapi kalau pada orang dewasa itu perlangsungannya singkat. Kalau dia sudah berada pada suasana nyaman, dia sudah tidak muncul lagi. Karena itu dia hanya perubahan cuaca, perubahan iklim di daerah situ sehingga
tubuh mengeluarkan lebih banyak kelenjar, tetapi di daerah di atasnya tersumbat. Tersumbat banyak faktor. Dia tiba-tiba menjadi mengecil, dan sementara produksi di dalamnya menjadi banyak. Faktor-faktornya bisa karena infeksi. Kalau dia infeksi, kita bisa berikan antibiotik topikal. Tapi kalau misalnya karena cuaca, misalnya yang panas itu jangan kira terbuka. Kalau normal itu orang terbuka sebenarnya, terbuka dia punya kelenjar keringat. Tetapi penderita miliaria itu dia tertutup. Tertutupnya bisa karena ada bakteri di situ, ataukah keratin saja yang ada di situ, jadi kerak-kerak di kulit itu yang bisa menutup dari kelenjar-kelenjar ekrin itu sehingga dia menjadi miliaria. Jadi keringatnya tumbuh di daerah sekitar dari kelenjar, dia membuat kayak saluran ke sekitar supaya dia mengeluarkan keringat. Tetapi itu pun tidak maksimal sehingga dia menyebabkan miliaria. Itu bisa sembuh kalau dia kalau dia sudah tahu orangnya suka sekali muncul biang keringatnya, dibawa ke tempat yang lebih nyaman, sehingga kalau dia lebih nyaman, pertukaran suhu tubuh itu lebih bagus. Yang penting adalah intinya pertukaran dari suhu tubuh, karena suhu tubuh itu menjadi panas, mengeluarkan keringat, tapi di sisi lain bisa kelenjar keringatnya kecil atau dia tersumbat. Kalau kelenjar keringatnya kecil, maka tubuh harus selalu berada pada suasana yang nyaman. Ya. Sampai dok, terima kasih banyak dok. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Mohon yang ada masalahnya silakan lapor sama Dr. Fatimah ya. Terima kasih. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dok.